Rasa penasaran Biina muncul. Apa ya yang dibalik pintu ini? Dia jalan ke situ diintip. Astagfirullahaladzim, kata Biina. Di dalam situ ada Lucy. Lucy ini duduk diem gini, kurus kering, badannya diikat. Badannya itu sudah bercak-bercak apa nanah gitu ya, bercak-bercak nanah. Ada hitam-hitam bekas koreng. Terus ada kayak nggak karu-karuan lah. Bentukannya nggak karu-karuan. Baunya tuh nggak enak banget. Diem diikat, badannya berlumuran darah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat horor. Kembali lagi di Bagi Horor dan tentunya masih bareng aku Arga di sini. Hari ini tuh aku pengen cerita sebuah cerita yang berjudul Anak Setan. Anak Setan ini ngingetin aku ya teman-teman ya. Zaman dulu waktu aku masih kecil itu di sebuah talk show yang ada di TV. Tapi sempat rame lah. Di Indonesia sempat rame, katanya dulu ada kemunculan seorang anak gendruwo. Ada yang inget gak? Anak gendruwo itu dulu, karena aku masih kecil ya, itu mungkin aku masih usia SD atau SD kayaknya. Itu dulu ingetku serem sih, karena kan berbulu gitu, saya ingatku ya, berbulu. Tapi cerita anak setan ini berbeda lah sama cerita anak gendruwo. Jadi cerita anak setan ini dikirimkan sama salah satu pendengar namanya Mas Aang. Mas Aang ini cerita anak setan itu dia dapatkan dari kerabatnya. Nah, kerabatnya ini tinggal di sebuah desa di mana ada kemunculan si anak setan tersebut. Jadi cerita ini bukan memang cerita yang disebarkan gitu ya, jadi semacam urban legend, itu enggak. Jadi memang cerita ini yang tahu ya sekitar desa-desa itu aja. Alias yang tahu-tahu aja lah kalau zaman sekarang. Karena kebetulan Mas Aang punya kerabat atau saudara jauh dari desa tersebut, akhirnya Mas Aang bisa tahu cerita ini. Jadi cerita ini tuh terjadi di sekitar tahun 70-an. Mas Aang lupa tepatnya tahun berapa, pokoknya waktu itu seingat Mas Aang itu masih kecil. Terus dengar cerita ini dari kerabatnya itu waktu lagi ngobrol sama ibunya. Tahun 70-an di sebuah desa yang desanya itu cukup atas, kata Mas Aang, dataran tinggi gitulah. Di atas, yang mayoritas penduduknya itu ya bekerja di sawah, perkebunan, atau punya ternak gitu ya, ayam, bebek, sapi, kambing gitu-gitulah. Asri, desanya asri walaupun listrik ya belum masuk tahun 70-an ya. Jadi warganya masih pakai petromak, sebutannya apa ya? Oblik gitu ya. Oblik itu kayak lampu yang ditempel semacam obor. Pakai oblik gitu. Nah, di desa ini ada sepasang suami istri yang sebut saja namanya itu Pak Amin sama Bu Amin. Gak ada yang aneh dari mereka sebenarnya. Pak Amin itu kerja di sawah alias mereman, kalau di bahasaku ya, yang aku tahu dari mbah-mbahku, nenek-nenekku itu sebutannya mereman. Jadi nyuruh orang buat ngerjain sawah, nanti dibayar harian gitu loh, atau dibayar nanti waktu panen. Mereman gitu, ngerjain sawah orang. Terus dia juga punya ternak sendiri, punya ayam, punya bebek, punya kambing. Istrinya itu kerja bantuin siapapun yang di desa itu butuh bantuan. Entah itu nyuci lah, entah itu bantuin apa, pokoknya bantuin warga sekitar lah. Serabutan lah ya istilahnya, kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Keluarganya cukup harmonis, gak pernah kelihatan berantem, gak pernah kelihatan kekurangan ataupun kelihatan utang sana utang sini kayak kekurangan ekonomi, enggak. Pokoknya mereka ini cukup lah, berdua ini cukup. Mereka juga bukan kelihatan yang nggak harmonis gitu, enggak. Normal-normal aja lah Pak Amin sama Bu Amin ini. Tapi memang mereka kan sudah menikah itu sekitar 10 tahunan waktu itu.
tapi mereka belum dikaruniai seorang buah hati. Makanya mereka tinggal cuma berdua. Dan mungkin karena cuma berdua itu kebutuhan mereka terpenuhi, gak ada masalah. Jadi selama 10 tahun mereka belum dikaruniai anak. Sampai suatu hari Pak Amin sama Bu Amin ini pergi ke luar kota. Jadi Pak Amin ini izin sama yang punya sawah, "Pak, saya mau izin pergi ke desa, saya mau pulang kampung, ada urusan di sana, mungkin semingguan, Pak." "Oh iya, nggak apa-apa," kata si pemilik sawah. "Nggak apa, hati-hati Pak Amin di jalan." Udah, mereka pergi. Seminggu lebih mereka baru balik. Nah, waktu mereka kembali ini, mereka nggak cuma berdua, tapi ketambahan satu anggota lagi. Jadi mereka ini bertiga. Mereka pulang ke desa tersebut membawa seorang anak kecil yang mungkin usianya saat itu 6 tahun, 7 tahun lah. Jadi udah masuk SD lah zaman itu. Dan juga anak ini disekolahkan di SD yang ada di kampung tersebut. Awal kedatangan anak ini, keluarga ini kelihatan makin harmonis. Jelas setelah 10 tahun tidak ada buah hati, rumah cuma ditinggali berdua, sekarang punya anak. Otomatis warna atau feel di rumah itu kan jadi berbeda ketika ada seorang anak kecil. Jadi selama belum bersekolah, anak ini sering ikut Pak Amin ke sawah, kadang di pinggir main layang-layang, kadang main apa gitu di pinggir sawah, nemenin Pak Amin ini kerja. Kadang juga ikut sama Bu Amin. Jadi warga itu melihat, wah seneng lah, warga itu ikut seneng. Akhirnya Pak Amin sama Bu Amin ini dikaruniai seorang buah hati. Walaupun waktu datang, ibu-ibu ya, namanya ibu-ibu ya, ibu-ibu sekitar situ sempat bertanya-tanya, "Loh Bu Amin ini anak siapa? Kok tiba-tiba bawa anak pulang?" Bu Amin ini cuma bilang kalau ini adalah, "Oh ini anak saudara, orang tuanya itu ndak ada, kasihan. Akhirnya saya sama Pak Amin itu mengadopsi anak ini. Kita mau merawat, karena kasihan sudah nggak ada yang rawat di desa." Oh ya alhamdulillah ya Bu, alhamdulillah. Akhirnya rumah jadi rame, ya nggih Bu, alhamdulillah gitu. Bu Amin juga seneng. Nah, setelah seminggu tinggal di desa tersebut, akhirnya anak ini disekolahkan di sekolah dasar yang dekat sama desa mereka, nggak terlalu jauh lah. Anak-anak di desa tersebut juga sekolah di sana. Nggak ada yang aneh dari gelagat anak kecil ini, kayak anak-anak kecil pada umumnya lah. Tapi dia ini dikenal pendiam, pemalu, jarang juga main keluar sama teman-temannya. Jadi kalau Sabtu Minggu gitu lagi libur, ya pasti ikut Pak Amin ke sawah. Kalau enggak ya main-main sendiri aja di rumah. Jadi nggak bisa bergaul lah sama anak di desa itu. Jarang keluar, jarang bergaul. Akhirnya setelah cukup lama jadi penduduk desa itu, mungkin ada 2-3 bulan, itu mulai muncul kegaduhan di desa ini. Mulai muncul keanehan, di mana ternak beberapa warga itu ditemukan mati. Masalahnya bukan hilang ya. Masalahnya bukan mati itu hilang terus mayat bangkai dari hewan ternaknya ini dibawa kabur gitu, enggak. Jadi ada beberapa warga yang pagi-pagi mau ngasih makan ternaknya, tiba-tiba kayak ayam, bebek itu ditemukan meninggal, kayak habis digigit sama sesuatu. Nah masalahnya ini nggak dimakan. Kalau misalnya kan warga itu mengira itu awalnya itu kayak anjing hutan atau kucing hutan yang memangsa ternak mereka. Tapi kok ini aneh, kok nggak dimakan dagingnya, kok kayak cuma digigit terus darahnya habis, meninggal gitu, mati hewannya. Kok aneh. Tapi warga masih positive thinking di situ, masih menganggap ya itu adalah hewan liar atau predator yang mengincar ternak mereka. Ya sekarang karena masih sedikit yang mati ternaknya, jadi masih menganggap itu ya wes lah, hal sepele. Di situ si anak kecil yang diadopsi sama Pak Amin sama Bu Amin ini, yang kita sebut saja Lucy ya namanya ya. Dia seorang anak laki-laki, sebut saja Lucy namanya.
Yaitu Lucy ini makin menunjukkan gelagat aneh. Menurut beberapa pengakuan dari teman sekolah dasarnya Lucy yang dimana juga tinggal di desa itu, beberapa kali Lucy ini ketika pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah, tetapi ditemukan dia itu melipir belok ke makam umum kuburan yang ada di desa itu, dan kelihatan jongkok diem. Ada yang mengaku bahkan melihat kalau Lucy ini memakan bunga-bunga, kembang kantil, kamboja, melati yang ada di kuburan tersebut. Sampai dia cerita ke ibunya gak percaya dong. Wah, kamu ini jangan ngarang gitu ah. Dia tuh emang anaknya mungkin masih kayak gitu, masih pemalu, susah bergaul, tapi jangan kayak gitu, gak boleh ah gitu. Masih dinasehati. Jadi warga kampung masih belum ada yang curiga. Kecurigaan itu terjadi di bulan ke-6. Masih sedikit sih, masih belum kecurigaan yang sudah sangat curiga sekali, enggak. Kenapa kok curiga? Yang awalnya Pak Amin ini cuma ngerjain sawah orang, Bu Amin kerja serabutan. Tiba-tiba Pak Amin ini membeli sawah salah seorang penduduk desa. Jadi tiba-tiba dia datang ke rumah orang yang punya sawah itu, Pak, saya mau beli sawahnya segini. Gitu. Aku nggak tahu ya ukuran sawah gimana bentukannya. Pokoknya saya mau beli sawah yang Bapak punya. Wah, Pak Amin, wah sukses ini Pak Amin ini. Pak Amin alasannya sih, dapat apa namanya? Dapat apa kalau dari orang tua itu? Dapat yang apa sih, harta turun warisan, ya Allah, dapat warisan Pak, dapat warisan, jadi saya mau investasi ke sawah. Oh enggak, monggo, kebetulan saya juga lagi mau jual sawah saya yang sebelah sini. Oh ya, set beli sawah. Bu Amin udah nggak kerja serabutan lagi, ternaknya juga makin banyak, makin berkembang. Yang awalnya cuma punya ayam, bebek, tiba-tiba bisa beli kambing, beli sapi. Itu drastis. Jadi kayak cuma 1 bulan itu perekonomian mereka naik tinggi gitu. Beli sawah, beli kambing, beli sapi. Sawahnya juga dikerjain sama orang. Jadi Pak Amin bayar orang lagi buat ngerjain sawahnya. Pelan-pelan ini naik nih. Perekonomian keluarganya Pak Amin sama Bu Amin naik. Sawah makin luas. Jadi jalan setahun itu sawah luas. Ternak itu tanah tetangganya dibeli, tanah sebelahnya dibeli. Jadi rumahnya itu makin luas. Rumahnya makin luas dengan kekayaan berlimpah. Pokoknya siapa yang gak mau dibeli, tak beli harga mahal itu. Mulailah nyawa-nyawa preman-preman buat jagain rumahnya. Jadi bener-bener drastis perubahannya ini. Warga mulai curiga di situ. Ini kok makin lama, setahun ini ya, setahun perjalanan itu. Mungkin kayaknya 6 bulan ya, 6 bulan terakhir itu. Seiring dengan berjalan kekayaannya Pak Amin, kok ternak warga ini banyak yang tiba-tiba mati. Yang awalnya cuma ayam, bebek, kok tiba-tiba jadi kambing, sapi. Matinya tuh kayak kena penyakit gitu loh. Kayak kena penyakit tapi ada darah-darahnya juga. Jadi meninggalnya itu dalam 1 malam itu bisa 2 kambing, 3 kambing yang ada di kampung itu ya, dari beberapa warga itu mati. Sedangkan punya Pak Amin, sedangkan peternakan punya Pak Amin itu sehat-sehat aja, normal-normal aja. Lahan mereka, hewan-hewan mereka, sawahnya juga makin naik. Akhirnya karena beberapa ada yang hewan-hewannya pada mati, uangnya nggak nutup, Pak Amin datang sebagai pahlawan, nyamperin ke rumah-rumah warga. Wes, ternak-ternak sisamu ini tak beli aja, nanti kamu tak pinjami uang juga, kamu usaha yang lain atau kerja di sawahku juga boleh. Datang sebagai pahlawan. Jadi ternak-ternak yang sakit, ada yang sakit juga itu. Jadi beberapa yang kena wabah penyakit gitu loh, tak beli aja. Nah semenjak Pak Amin naik drastis itu, Lucy
juga udah nggak sekolah. Alasannya waktu itu Lucy disekolahkan di luar kota. Jadi Lucy ini udah nggak pernah kelihatan lagi di sekitar situ, nggak pernah muncul lagi, nggak pernah kelihatan main. Alasannya Lucy itu disekolahkan di sekolah bagus di luar kota. Ada salah satu warga itu nggak terima. Ini aneh, ini kekayaan ini udah nggak normal, nggak wajar. Dia datengin kepala desanya gitu, Pak Kades, ini tuh si Pak Amin sama Bu Amin sudah aneh. Kekayaan mereka tuh nggak karu-karuan. Mereka beli ternak semua warga, mereka bayar ini itu, mereka pinjemin uang. Tapi mereka ini kayaknya mau jadi lintah darat. Terus kekayaan mereka kenaikannya juga nggak masuk akal. Ya apa ini Pak Kades, gimana? Terus dibarengi dengan kekayaan mereka yang naik, ternak-ternak kami ini pada mati, pada sakit. Nah Pak Kades di situ kan ya mau objektif kan, ya nggak subjektif kan, mau secara general, dia nggak membela siapapun kan. Wes toh Mas, memang sudah rezekinya Pak Amin. Hewan ternak saya juga banyak yang sakit. Ini memang sedang banyak wabah katanya. Makanya sering dikasih vitamin, bla 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 segala macam. Dituturi lah, dikasih nasihat. Enggak Pak Kades, ini sudah ada yang nggak beres, ini nggak beres. Pokoknya kita harus cari tahu apa yang terjadi sama Pak Amin sama Bu Amin ini. Apalagi semenjak itu kedatangan anaknya itu, si Lucy itu, wah itu marah-marah. Jadi beberapa warga nyamperin rumahnya Pak Kades protes. Pak Kades cuma bilang kita nggak punya bukti apa-apa. Kita masih nggak punya bukti. Kita juga nggak punya bahwa yang menyakiti atau memberikan wabah penyakit ke ternak-ternak kita itu adalah keluarga mereka. Nggak ada kan? Ya memang sudah wabahnya saja. Yes. Warga makin nggak terima di situ. Ada yang beberapa kali protes, datang ke rumahnya Pak Amin. Pak Amin keluar. Ini gimana? Ternyata saya mati semua, marah-marah. Karena Pak Amin sudah bangun rumah di situ. Rumahnya udah jadi, dibilang paling megah juga enggak, tapi sudah lumayan lah daripada rumah lamanya. Sudah dibangun lebih bagus. Yang keluar bukan Pak Amin, tapi centengnya istilahnya ya, anak buahnya. Woi, kamu kalau cari masalah jangan di rumah orang, pergi sana, pergi. Nggak, diseret, dibuang. Pak Amin jadi makin gak karuan di situ. Terus seiring berjalannya waktu, beneran Pak Amin ini pinjemin uang ke warga, tapi mintanya itu lebih, ya lintah darat lah. Jadi misalnya minjemin 10.000, minta kembaliin 12.000, 13.000. Jadi lintah darat. Yang gak mau bayar disita, apa yang ada di rumahnya dibawa. Kalau gak mau bayar kayak gitu. Dan Lucy masih jadi pertanyaan. Lucy ini udah gak pernah kelihatan pulang, udah gak pernah kelihatan muncul lagi di desa itu. Itu berjalan cukup lama kejadian itu. Jadi Pak Amin meras warga di situ, memperkerjakan mereka dengan bayaran yang gak sebanding. Ternak-ternak mereka yang sakit katanya dibeli. Kira warga pontang-panting, gak karu-karuan perekonomian yang ada di desa itu. Sampai itu kan berjalan mungkin kata Mas Aang kurang lebih 2-3 tahun. Cukup lama, 2-3 tahun. Dan sepanjang perjalanan itu ya sama, pokoknya kalau ada warga yang mau punya ternak, mau nanam di kebunnya, itu selalu gagal panen. Yang punya sawah gagal panen, yang punya kebun gagal panen, ada aja masalahnya. Yang punya ternak kena penyakit, akhirnya ternaknya mati. Muncul begitu banyak masalah. Sampai akhirnya di 3 tahun itu ya mungkin sudah jalan Tuhan ya, kodratnya Tuhan seperti itu. Jalannya memang sudah seperti itu. Yang tadinya cuma sekedar gagal panen, ternak mati, tiba-tiba ini makin parah di desa itu. Dimana mulai banyak anak-anak kecil ini sakit.
anak-anak kecil sakit yang sakitnya itu dibawa berobat itu tidak kunjung sembuh. Jadi sakitnya di kulitnya itu ada ruam-ruam warna hitam yang mengakibatkan gatal, panas, terus mereka tuh nggak mau makan, muntah-muntah, lemes. Awalnya cuma satu anak kecil yang kena. Beberapa bulan kemudian tambah satu. Beberapa bulan kemudian nambah satu. Jadi makin banyak ini. Di situ yang warga tadi protes itu kan sudah menyerah ya. Yang tadinya protes sudah menyerah lah. Ya wes lah. Yang penting istriku, keluargaku masih bisa makan, ya wes aku kerja sama Pak Amin. Yang awalnya dia sudah pasrah dengan keadaan, lihat anaknya kena sakit begitu makin gak terima. Iki jelas anakku dijadikan tumbal katanya. Dia datangin lagi kepala desa, Pak Kades, gimana sudah berlebihan sekali. Nah masalahnya konon katanya, ini masih kata Mas Aang ini kabar burung lah. Si kepala desanya itu juga dikasih uang sama Pak Amin. Makanya dia gak bisa berbuat apa-apa, cuma wis tenang. Ini wabah penyakit yang sekarang datang ke anak-anak kita. Diobati aja pakai obat-obat tradisional kayak nenek-nenek kakek kita zaman dulu. Protes itu gak pernah ditanggapi sama sekali. Makanya warga itu curiga kalau Pak Kadesnya juga dikasih uang. Nah terbongkarnya di sini teman-teman. Terbongkarnya setelah 4 tahun lah, sama tahun pertama 4 tahun jalan, terbongkar di sini. Entah memang ya, sekali lagi sudah jalan Tuhan untuk anak setan ini terbongkar. Jadi ada salah satu pembantu di rumah itu yang ngebantuin Pak Amin sama Bu Amin yang udah ikut dari awal. Itu pun juga salah satu tetangga mereka. Itu melihat Pak Amin sama Bu Amin ini berantem. Marah, berantem hebat hari itu di rumah. Tengah malam, jam 2:30 pagi mereka berantem hebat. Nah, karena berantem hebat, kan pembantunya sudah tidur situ, tinggal di situ. Pembantunya ini kebangun, dengar mereka berantem hebat. Terus dicariin ini kenapa? Bapak ibu ini kenapa berantem? Dilihati berantemnya dari kamar, didengerin, diamati. Mereka tuh bertengkar, debat karena sesuatu. Dan si pembantunya dengar, sebetulnya Bi Inah gitu namanya. Bi Inah dengar kalau ada kata-kata Lucy di situ disebut. Lucy ini keterlaluan Pak, keterlaluan gitu-gitu. Nah, Bi Inah ini itu kan tugasnya membersihkan rumah itu ya. Tugasnya kan membersihkan. Nah, ada satu ruangan di rumah itu di mana letaknya itu di dalam kamar dari Pak Amin dan Bu Amin. Yang pokoknya kalau mau bersihin kamar jangan masuk ke kamar itu. Alasannya privacy. Di situ ada barang-barang penting. Jadi nggak usah dibersihkan. Pagi hari setelah mendengar semalam ada berantem itu, Bina masuk ke kamarnya Pak Amin Bu Amin. Lagi bersihin sesuatu, bersihin kasur, bersihin kamar. Dia tiba-tiba cium bau itu nggak enak banget. Bau busuk, bau anyir darah, bau yang nggak enak. Nah, pintu yang nggak boleh dimasuki sama sekali, yang katanya itu privacy, itu kebuka sedikit. Rasa penasaran Bi Inah muncul. Apa ya yang dibalik pintu ini? Dia jalan ke situ, diintip. Astagfirullahaladzim, kata Bi Inah. Di dalam situ ada Lucy. Lucy ini duduk diem gini, kurus, kering, badannya diikat. Badannya itu sudah, bercak-bercak apa, nanah gitu ya, bercak-bercak nanah. Ada hitam-hitam bekas koreng. Terus ada kayak nggak karu-karuan lah. Bentukannya nggak karu-karuan. Baunya tuh nggak enak banget. Diem diikat, badannya berlumuran darah. Astagfirullahaladzim. Bina langsung buru-buru beres-beres keluar. Untungnya langsung bisa keluar waktu itu. Pak Amin sama
Bu Amin entah lagi sibuk atau apa, Bina bisa keluar dari rumah itu. Laporlah Bina, dan gak ke kepala kades kali, gak ke kepala desa, karena kepala desa gak bisa diandalkan. Lapor ke para warga, mengaku kalau melihat itu. Dan anaknya Bina ini kebetulan juga sama, kena penyakit sama kayak yang dialami para warga desa yang lain, yang anak-anaknya pada kena penyakit. Jadi yang anak-anaknya belum kena penyakit itu ada beberapa yang diungsikan, suruh pergi ke kampung saudaranya, kampung tetangganya, kampung sebelah, pokoknya diungsikan jauh dari desa itu. Lapor ke warga, ini di kamarnya ada Lucy itu masih hidup, ternyata dia nggak sekolah, dia juga bablas segala macam. Akhirnya warga kan nggak terima dong, wah ini pesugihan. Ini pesugihan, Lucy itu anak setan. Lucy itu anak setan, ini pesugihan, jelas. Ayo bakar air rumahnya, bakar. Bakar ayo, bakar seorang-orangnya. Wah sudah, meluaplah emosi para warga ini, udah gak terima. Tenang dulu. Masih ada yang bisa tenang di situ warganya. Tenang, jangan asal menghakimi. Kita lihat dulu apa bener ada anak di situ. Kalau bener ini udah ngawur, keterlaluan ini. Malamnya mereka datang. Paginya masih kerja kan mereka di rumah keluarganya Pak Amin sama Bu Amin ini. Malamnya mereka pulang kerja, kumpul bawa obor. Amin, keluar men, gitu, marah-marah. Centengnya keluar. Keluarin bosmu, jangan menghalangi kami. Karena bodyguardnya cuma 2 yo, lihat warga kampung sebanyak itu gentar juga kan. Panggil bos. Pak Amin dipanggil, keluar Pak Amin. Apa ini rame-rame nih? Ada apa kok rame-rame begini? Kamu gak usah sok-sokan kayak gitu. Keluarin anak setanmu itu. Anak setanmu itu sudah bikin wabah di kampung ini, bikin penyakit. Kalian tuh ngomong asal-asalan, kalian tuh sudah tak tolong, kata Pak Amin. Kalian tuh sudah saya tolong, saya bayarin utang kalian, saya kerjakan kalian di sini, saya beli ternak-ternak kalian yang sakit. Kok kalian kurang ajar sama saya? Sudahlah, kamu berantem mereka kan. Kamu ini niat nolong kita, tapi kamu juga jadi lintah darat buat kita. Kamu tuh meres kita semua. Bayaran kita juga gak seberapa. Ayo masuk. Pak Amin juga sendirian. Tunggu, sabar. Wah didorong. Lari ke kamar, Bu Amin yang di kasur kaget. Astagfirullahaladzim. Dobrak pintunya. Dibuka lah pintu kan, ditunjukin Bina itu tuh. Ruangan itu. Brak dibuka. Wah, keluar bau gak enak dari ruangan itu, bau busuk, amis, anyir, gak karu-karuan keluar dari ruangan itu. Astagfirullahaladzim, warga kaget semua ngelihat. Jadi ngelihat si Lucy ini tadi, tangannya diikat gini di kursi, dia lemes, badannya berdarah-darah, di bawah itu ada baskom. Jadi baskom ini isinya tuh duit baskomnya itu. Diem aja, Lucy ini gak gerak sama sekali. Itu Pak Amin sama Bu Amin katanya itu dikeluarin, ditaruh depan, mau dibakar serumah-rumahnya. Untung Pak Kadesnya datang. Gak tahu ya, sekali lagi kata Mas Aang ini, Pak Kades ini masih tanda tanya lah. Nah, jadi emang gosip aja lah waktu itu, belum tahu kebenarannya seperti apa. Pak Kadesnya datang menenangkan warga. Tenang, sabar ibu-ibu bapak, sabar. Pak Amin, apa maksudnya ini Pak Amin? Coba ceritakan. Di situ Pak Amin sujud minta maaf ke warga-warganya. Saya minta maaf, saya menyesal, pokoknya minta maaf terus. Jadi menurut usut punya usut ya, dari ceritanya Pak Amin itu sebenarnya dia ini memang datang ke dukun minta dikaruniai anak. Sudah menyerah lah dia ini, karena dia ini sudah berdoa, sholat tiap hari, masih belum dikasih anak. Akhirnya karena sudah gak tahan, mereka sengaja nabung dari hasil kerja mereka selama itu. Mereka datang ke dukun dan minta supaya segera punya anak. Gitu ceritanya. Terus
Dukun ini pintar. Dukun kan yo nggak polos-polos banget ya. Dia bilang, "Min, kamu ini daripada punya anak, cuma sekedar punya anak, mendingan gimana kalau kamu punya anak yang bisa bikin kamu kaya." Mau mbak, mau. Oh seneng Pak Amin denger gitu. Tapi biayanya mahal ini Min. Gak apa-apa mbak, kamu dikeluarin semua uangnya. Itu menurut Pak Amin katanya. Dukun itu wah wis segala macam. Tengah malam ya proses ritualnya. Tengah malam dimandiin air kembang, suruh merem. Pas mereka melek di depannya sudah ada anak kecil gak pakai baju, telanjang. Ya si Lucy ini. Kamu rawat anak kecil ini Min katanya. Anak kecil ini itu ada bayarannya. Gak gampang. Bayarannya adalah ternak-ternak warga yang ada di sekitar itu akan kena penyakit sebagai tumbal daripada si anak setan ini. Tapi gantinya kamu itu bisa kaya raya katanya. Ya seneng Pak Amin. Ternak warga. Oh nanti gampang, tak beli aja uangnya para warga, ternak-ternaknya warga yang sakit. Nanti tak suruh mereka beli baru, sakit tak beli lagi. Wah, di pikirannya kayak gitu pikirannya, licik lah. Sudah, tapi kan namanya ya setan ya, namanya dukun ya jelas lebih licik. Ternyata penyakit itu bukan cuma menyerang ternak. Yang awalnya cuma ternak, ketika uangnya makin lama makin banyak, Pak Amin butuh uang makin banyak. Bukan cuma ternak yang diserang. Dari mulai perkebunan gagal panen, ternak, sampai akhirnya yang jadi tumbal adalah anak-anak yang ada di desa tersebut. Jadi awalnya itu sama katanya. Si Lucy itu tiba-tiba badannya bentol-bentol hitam semua, gatal-gatal panas. Kaget Pak Amin sama Bu Amin ini. Loh, kok ini bisa kena wabah penyakit yang sama yang ada di desa ini? Akhirnya dimasukin kamar, disembunyikan. Yang awalnya itu kamar sebagai gudang, akhirnya disimpan buat naruh si Lucy-nya ini di situ, biar warga nggak ada yang tahu. Terus bikin alasan kalau Lucy ini sekolah di luar kota. Pak Amin sempat balik ke dukunnya, tanya ke dukunnya, "Mbah, gimana ini Mbah, kok Lucy gini-gini segala macam?" Men, kamu itu terlalu polos," kata dukunnya. "Ya iyalah, uang kamu makin banyak, apa yang kamu minta makin banyak, ya jelas tumbalnya makin gede." Itu Lucy kayak gitu, itu lagi nyebarin tumbalnya ke anak-anak kecil yang ada di kampungmu. "Wah, saya sudah gak mau Mbak, gak bisa. Kalau kamu balikin itu anak kamu yang mati." Wah, diancam kayak gitu ya mau gimana. Itulah seringnya muncul akhirnya perdebatan antara Pak Amin sama Bu Amin. Akhirnya sering berantem. Sampai malam itu adalah berantem yang paling besar. Jadi marah-marah, "Ini Lucy gimana Pak? Ini sudah keterlaluan. Wes toh Bu, sudah Ibu ini diem aja. Bapak ini lagi usahakan. Mau gimana lagi? Ibu mau kita mati?" Gitu. Berantem mereka ini. "Pak, Ibu ini cuma mau punya anak Pak. Kok malah jadi seperti ini?" Makanya itu berantemnya didengar sama Bi Inah tadi. Diceritain semua sama Pak Amin. "Saya ini menyesal Pak, saya menyesal, saya mohon ampun. Saya sudah dibutakan oleh harta." Wah, enak kamu kalau ngomong. Anak-anak kita gimana? Kerugian kita gimana? Ampun Pak, ampun. Akhirnya warga ya gak tega lah. Ada beberapa yang sampai mau pateni wae, bunuh aja Bu. Tapi ada beberapa yang sudah. Jangan main hakim sendiri. Entah gimana ceritanya, endingnya Mas Aang itu kurang paham juga. Karena dia dengar cerita ini juga dari kerabatnya yang ada di desa tersebut, tinggal di dekat desa tersebut. Jadi itu bukan satu desa ya, bukan semuanya terlibat itu ya. Jadi ya cuma daerah sekitar rumahnya si Pak Amin dan Bu Amin ini. Desanya kan cukup besar ya. Jadi menurut tetangganya ini ada yang bilang kalau Pak Amin sama Bu Amin ini diusir dari desa tersebut, nggak boleh balik, dan rumahnya itu dibakar.
beserta anak setan itu di dalamnya. Dan konon katanya ketika dibakar, ada suara teriakan dari dalam rumah itu. Ada suara teriakan, tapi gak lama suara ketawa. Ketawa kenceng banget, wah, menggelegar. Ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau dibakar kayaknya rame banget waktu itu, karena satu rumah dibakar kan ngeri. Kayaknya kalau gak salah, akhirnya Pak Amin sama Bu Amin suruh bawa anak itu dan pergi keluar dari desa ini, entah gimana ceritanya. Dan desa itu berusaha merecover apa yang telah kehilangan, apa yang telah mereka kehilangan, apa yang sudah hilang dari mereka gitu loh. Ternak-ternak lah, anak mereka itu sakitnya itu bukan sakit yang sampai mau meninggal gitu, enggak. Jadi emang sakit tapi berkepanjangan terus sakitnya, sampai anak jadi kurus, kering, tapi masih hidup. Nah, pelan-pelan, yang menurut versi yang mereka diusir ini, pelan-pelan anak mereka tuh balik bisa makan, balik normal, penyakitnya juga di kulit-kulit ini perlahan hilang, dan akhirnya mereka sembuh. Itu pun dalam kurun waktu yang gak bentar ya, sembuhnya itu mungkin butuh 6 bulan sampai setahun. Akhirnya baru mereka sembuh total. Nah, Mas Aang itu kan masih kecil katanya dengar cerita ini. Makanya dia beberapa detail dia tuh lupa, dan beberapa penjelasannya juga diharapkan cukup jelas cerita anak setan ini. Tapi terima kasih ya untuk Mas Aang sudah berbagi cerita anak setan. Yang dimana waktu Mas Aang dengar endingnya, tanya, itu kan bulenya, "Bule, lah terus Lucy itu gimana lo, Bule? Lah terus ya, Bule kan katanya sakit, duduk." Ya digendong sama Pak Amin sama Bu Amin, dibawa pergi dari desa itu, entah mereka kemana, dan entah apa yang mereka lakukan selanjutnya terhadap si anak itu. Yang penting mereka sudah diusir, jangan pernah balik ke desa itu. Dan ya, cerita-cerita seperti ini itu banyak mengajarkan kita ya teman-teman ya. Kekayaan yang kita dapat dari hasil yang instan juga, apalagi bersekutu dengan iblis, memelihara anak setan, ngasih tumbal, ngasih makan, mensekutukan Tuhan ya, menduakan Tuhan, percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada Tuhan yang jatuhnya dalam musyrik, ya jelas hilangnya juga cepat. Entah bagaimanapun cara hilangnya, seakan-akan gak bisa hilang kekayaannya, tapi kalau Tuhan sudah hilang, ya hilang semua kekayaannya. Dan itu begitu juga dialami sama Pak Amin dan Bu Amin ini. Janganlah ya, jangan seperti itu. Jangan mencari cara instan untuk mendapatkan sesuatu yang sesuatu yang merugikan orang lain gitu. Jangan ya dia. Terima kasih untuk Mas Aang sekali lagi sudah berbagi cerita anak setan ini. Oh ya, ada ininya. Ada menurut Mas Aang itu kan warga tadi banyak ternaknya meninggal sakit. Katanya Pak Amin itu juga sempat lihat. Ini ada kayak semacam gosipnya gitulah. Entah warga atau Pak Aminnya sendiri yang lihat kalau anaknya ini, anak si Lucy tadi itu kelihatan makan ternak warga, atau ternaknya sendiri nggak tahu. Jadi ayamnya langsung digigit lehernya, hak gitu, disedot darahnya. Katanya seperti itu. Anak setan. Ya itulah akhir cerita anak setan. Semua sobat horor semoga terhibur, semoga dapat dosis horor harian yang pas, walaupun ceritanya bukan yang penampakan ataupun yang bikin merinding, tapi ini cerita soal pesugihan. Dan kadang pesugihan di Indonesia ini memang tidak bisa lepas ya, karena ya masih beberapa ada yang percaya pesugihan itu bisa mendatangkan kekayaan dengan cara menumbalkan sesuatu. Dari kata menumbalkan sesuatu aja sudah aneh gitu ya. Maksudnya yang ditumbalkan ini nyawa ya masalahnya. Kecuali kayak kita berusaha, yang ditumbalkan adalah waktu dan tenaga, nah itu gak apa-apa. Itu kan usaha namanya. Tapi kalau yang ditumbalkan itu merugikan orang lain, ya gak boleh dong seperti itu. Masa kita tertawa di atas penderitaan orang lain kan, ya gak baik ya teman-teman ya.
Semoga banyak hal positif yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Dan buang aja negatifnya. Buang, jangan dimasukin ke hati. Aku juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga selama bercerita. Mas Aang, matur nuwun alias terima kasih sudah berbagi kisah anak setan ini di podcast Bagi Horor. Terima kasih juga buat yang sudah mendengarkan. Jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe ya. Karena 70% yang mendengarkan itu belum subscribe teman-teman. Dipencet dulu tombol merahnya. Jangan lupa di like juga videonya. Terus nonton live juga setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 9:30. Kita di situ bahas horor, bahas penampakan segala macamnya. Kalian bisa tanya-tanya, bisa ngobrol. Oke, aku Arga mau undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.